Halo semuanya, di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS pada mata kuliah pengantar Sistem Informasi Bisnis. Pada materi ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul meningkatkan proses bisnis menggunakan sistem informasi. Saya tampilkan dulu. Nah, pada poin pertama, mengapa sistem informasi itu penting? Nah, sistem informasi menjadi kunci utama dalam sebuah bisnis yang berguna untuk peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing pada sebuah bisnis. Sistem informasi sendiri terdiri dari sebuah perangkat keras, hardware, perangkat lunak, prosedur, dan orang-orang yang bekerja sama untuk mengolah data yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan pada proses bisnis. Apalagi di masa revolusi industri 4.0 ini, di mana teknologi semakin berkembang pesat, semakin membuat para pelaku bisnis harus mengikuti perkembangan zaman agar bisa tetap bersaing satu sama lain. Hal ini juga didukung oleh pendapat peneliti. Menurut penelitian dari Sugiharto A, dalam jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Informasi yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah di Indonesia. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi dalam operasional mereka lebih mampu untuk beradaptasi pada perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Hal ini juga sejalan dengan temuan dari Louden yang menunjukkan bahwa sistem informasi yang terintegrasi dan proper akan meningkatkan produktivitas dan memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang pada perusahaan. Nah, ada beberapa poin bagaimana cara meningkatkan bisnis dengan sistem informasi itu. Yang pertama dengan otomatisasi proses operasional, yang kedua pengelolaan data yang lebih baik, ketiga peningkatan pengalaman pelanggan, keempat pengambilan keputusan yang efisien, kelima peran inovasi dalam menangkap peluang pasar, dan yang keenam integrasi proses antar departemen. Dan berikut merupakan strategi implementasi sistem informasi itu. Yang pertama, dengan analisis kebutuhan bisnis, identifikasi proses bisnis yang perlu diperbaiki, dan poin kedua, libatkan semua pihak terkait untuk memahami kebutuhan sistem informasi. Yang kedua, memilih sistem yang tepat. Pilih perangkat lunak yang sesuai, misalnya CRM, ERP, atau sistem manajemen inventaris. Dan pertimbangkan skala bisnis dan anggaran yang tersedia. Tahapan ketiga yaitu tahapan implementasi dengan perencanaan, tetapkan tujuan, jadwal, dan anggaran. Kemudian desain, sesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian, pastikan sistem berjalan sesuai harapan. Yang keempat, pelatihan karyawan, berikan pelatihan untuk memastikan karyawan memahami penggunaan sistem. Dan yang kelima, tahap peluncuran dan pemantauan. Kita beralih ke poin 4, melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan bisnis dan tambahkan fitur baru jika memang diperlukan. Nah, berikut merupakan kelebihan dan kekurangan implementasi dari sistem informasi itu. Kelebihan pertama, efisiensi operasional, mempercepat pekerjaan dan mengurangi kesalahan manusia atau human error. Yang kedua, penghematan biaya jangka panjang. Dengan mengotomatisasi proses, biaya operasional dapat ditekan. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi sistem informasi.
yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar departemen. Yang keempat, data akurat dan real time. Ini memberikan informasi terkini untuk pengambilan keputusan pada perusahaan itu sendiri. Dan kelima, meningkatkan daya saing. Sistem informasi memungkinkan bisnis untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar. Dan dibalik beberapa kelebihan itu, ternyata sistem informasi sendiri juga memiliki beberapa kekurangan jika tidak siap dalam pengimplementasiannya. Yang pertama, ada biaya implementasi yang tinggi. Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras, dan pelatihan karyawan memerlukan investasi yang besar. Yang kedua, resistensi perubahan. Karyawan mungkin enggan beradaptasi dengan teknologi baru. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Nah, jika sistem mengalami gangguan, operasi bisnis mungkin dapat terganggu. Yang keempat, masalah keamanan data. Risiko pencurian atau kehilangan data meningkat jika keamanan sistem tidak memadai. Dan yang kelima, kesulitan integrasi. Sistem lama mungkin tidak kompatibel dengan sistem baru. Dan ada beberapa hal untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan dari sistem informasi tersebut. Yang pertama dari biaya implementasi dengan menggunakan solusi berbasis cloud untuk mengurangi biaya perangkat keras, dan pilihlah sistem dengan skala modular yang dapat ditingkatkan seiring pertumbuhan bisnis. Yang kedua, resistensi perubahan. Libatkan karyawan dalam proses implementasi sejak awal. Jadinya tidak berganti-ganti karyawan sejak awal masa pengembangan sistem informasi itu. Dan berikan pelatihan intensif dan dukungan selama masa transisi. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Siapkan rencana cadangan untuk menghadapi gangguan sistem. Dan gunakan layanan cloud dengan jaminan uptime tinggi. Dan poin keempat, keamanan data. Pertama, terapkan sistem enkripsi dan firewall. Lakukan backup data secara berkala. Dan edukasi karyawan tentang keamanan cyber. Nah, baiklah, saya rasa cukup itu saja untuk presentasi materi kali ini. Jika ada kekurangan pada presentasi saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.